Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bertrio Rizky Dayanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas riset operasi. Yang pertama adalah penjelasan metode simplex. Apa itu metode simplex? Metode simplex adalah salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambil keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, lebih dari 2 variabel. Berikut ini adalah ada satu contoh soal, yaitu di suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, yaitu meja dan kursi yang diproses melalui 2 bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Yang pertama adalah penyelesaiannya. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. X1 sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit. X2 sama dengan jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Selanjutnya perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Untuk proses perakitan, waktu yang dibutuhkan per unit 4, 2, total jam kerja yang tersedia 60. Untuk pemolesan, waktu yang dibutuhkan per unit 2, 4, total jam kerja yang tersedia 48. Untuk laba per unit, waktu yang dibutuhkan 80.000, 60.000, total jam kerja yang tersedia 0. Selanjutnya perumusan fungsi tujuan. Fungsi maksimal. Laba sama dengan Z sama dengan 8 kali 1 plus 6 kali 2 dalam satuan 10.000 rupiah. Perumusan fungsi kendala. Dengan kendala 4x1 plus 2x2 kurang lebih sama dengan 60. Yang kedua 2x1 plus 4x2 kurang lebih sama dengan 48. Kendala non negatif x1 x2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya metode simplex maksimisasi. 1. Menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Misalkan X1 sama dengan meja dan X2 sama dengan kursi. Fungsi tujuan Y sama dengan 8x1 plus 6x2. Fungsi-fungsi kendala 4x1 plus 2x2 kurang lebih sama dengan 60. 2x1 plus 4x2 kurang lebih sama dengan 48. Selanjutnya mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar.
bentuk standar kompleks. Z min 8x1 min 6x2 sama dengan 0. 4x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 60. 2x1 plus 4x2 plus x4 sama dengan 48. Dengan x3 dan x4 adalah variabel select. Selanjutnya membuat tabel simplex awal. Menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Cara menentukan indeks adalah nilai kanan atau NK per kolom kunci atau KK. Menentukan nilai elemen sel yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Selanjutnya langkah-langkah di atas disajikan pada tabel simplex berikut ini. Tabel simplex awal. Ini adalah contoh tabel simplex awal. Dengan yang kuning ini ke bawah adalah kolom kunci atau KK. Dan baris biru ini adalah baris kunci atau BK, dan 4 ini adalah elemen sel. Selanjutnya melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris kunci lainnya termasuk Z. Membuat baris kunci baru. Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama per elemen sel. Baris kunci baru atau X1 sama dengan 4 2 1 0 60 per 4. X1 sama dengan 1 1 per 2 1 per 4 0 15. Selanjutnya membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan baris Z lama min nilai kolom kunci baris yang sesuai kali baris kunci baru. Baris Z baru sama dengan min 8 min 6 0 0 0 dikurangi min 8 kali 1 1 per 2 1 per 4 0 15 sama dengan 0 min 2 2 0 120. Membuat baris variabel baru. Baris X4 baru sama dengan baris X4 lama min nilai kolom kunci baris yang sesuai kali baris kunci baru. Baris X4 baru sama dengan 2 4 0 1 48 min 2 X kali 1 1 per 2 1 per 4 0 15 sama dengan 0 3 min 1 per 2 1 18. Selanjutnya baris kunci baru atau X1, baris Z baru, baris X4 baru. Nilai-nilainya disajikan pada tabel simplex berikut. Tabel simplex ini adalah tabel simplex hasil iterasi pertama. Ini adalah hasil dari iterasi pertama. Untuk nilai Z 1 0 min 2 2 0 120 min 60. Ini pada baris Z masih negatif. Ini yang kuning adalah kolom kunci, yang biru baris kunci, yang coklat elemen sel. Selanjutnya lakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Membuat baris kunci baru. Baris kunci baru X2 sama dengan 0 3 min 1 per 2 1 18 per 3. X2 sama dengan 0 1
min 1/6, 1/3, 6. Membuat berarti Z baru. Berarti Z baru sama dengan 0, min 2, 2, 0, 120 dikurangi min 2 kali 0, 1, min 1/6, 1/3, 6 sama dengan 0, 0, 2/3, 2/3, 132. Membuat baris variabel baru. Baris X1 baru sama dengan 1, 1/2, 1/4, 0, 15 dikurangi 1/2 dikali 0, 1, 1/6, 1/3, 6 sama dengan 1, 0, 1/3, 1/6, 12. Baris kunci baru X2, baris kunci Z baru, baris X1 baru. Nilai-nilai simplex berikut. Tabel simplex ini adalah tabel simplex hasil iterasi. Ini adalah tabel simplex hasil iterasi 2 dengan nilai Z ini 1, 0, 0, 2/3, 2/3, 132. Dengan nilai Z ini sudah tidak ada yang negatif. Nah, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan meja sama dengan 12, X2 atau kursi sama dengan 6, dan nilai fungsi tujuan Z atau laba sama dengan 132 dalam puluhan ribu rupiah. Artinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 1.320.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 12 unit dan kursi sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 dan X4 tidak ada. X3 dan X4 sama dengan 0. Artinya seluruh waktu kerja, perakitan dan pemulisan sudah habis digunakan. Tidak ada waktu yang tersisa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.